Hai, ketemu lagi nih dengan Kak Elia. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo kita mulai. Shalom adik-adik semuanya. Kita tetap merenungkan firman Tuhan melalui gerakan cinta Alkitab ini. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Titus pasal yang ketiga, ayat 8b. Kita baca bersama-sama ya. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Nah, untuk mempermudahkan kita dalam merenungkan firman Tuhan, yuk dengarkan cerita dari kakak. Shalom adik-adik. Adik-adik, Allah menciptakan manusia itu begitu luar biasa dahsyat. Ia menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Dan dalam menciptakan manusia, bahkan Allah sudah merencanakan dengan begitu teliti. Dalam tubuh manusia yang Allah ciptakan, banyak sekali organ-organ yang semuanya tersusun rapi dan presisi. Dari yang terkecil sampai yang besar, dengan fungsinya masing-masing. Secara manusia mungkin semuanya rumit. Ada sistem syaraf, peredaran darah, saluran pencernaan, dan lain sebagainya. Tetapi, bagi Allah yang Maha Kuasa, semuanya tampak mungkin dan mudah. Nah, adik-adik, salah satu organ yang penting dalam tubuh manusia adalah jantung. Secara umum, fungsi jantung yang utama adalah memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah dibersihkan organ paru-paru. Hal itu berarti bahwa fungsi jantung manusia adalah sebagai alat atau organ pemompa darah pada manusia. Mengapa darah harus disalurkan ke seluruh tubuh? Darah ini berfungsi sebagai alat transportasi dalam tubuh. Darah bertugas membawa nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan oleh organ-organ tubuh, sekaligus mengangkut zat-zat sisa. Nah, jantung dan pembuluh darah membentuk sistem kardiovaskular untuk memastikan kelangsungan hidup kita. Jadi, kalau tidak ada jantung atau jantungnya rusak, wah, pasti manusia meninggal ya. Adik-adik, ketika jantung manusia sakit, rusak, dan tidak dapat diobati lagi, maka jantung itu harus diganti dengan jantung yang baru yang sehat. Meski sudah ada metode transplantasi jantung atau pergantian jantung, tapi tidak semua jantung seseorang bisa cocok loh dengan jantung orang yang lainnya. Luar biasa ya Allah kita adik-adik. Adik-adik, gambaran tentang jantung ini cocok dengan hidup kita di hadapan Allah. Dosa dalam diri manusia membuat manusia kehilangan kemuliaan Tuhan, merusak dan membinasakan hidupnya. Jadi, hidup manusia rusak karena dosa, dan itu tidak bisa manusia perbaiki seorang diri. Sama halnya dengan jantung yang harus diganti dengan yang baru. Hidup manusia juga perlu dijadikan baru. Itulah sebabnya penebusan dosa yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib membuat manusia yang percaya kepadanya dipulihkan dan mendapat hidup yang baru. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita telah menjadi ciptaan baru. Dan ketika kita memiliki hidup yang baru, maka kita juga memiliki tujuan hidup yang baru. Apakah itu? Tujuan hidup kita adalah melakukan pekerjaan baik, hidup seturut kehendak Tuhan,
dan taat melakukan firman-Nya dengan sepenuh hati. Yuk, kita lakukan adik-adik. Adik-adik, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, karena hanya melalui Engkau saja aku menjadi ciptaan baru. Pimpin aku ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu, yang setia melakukan perbuatan baik dan taat akan firman-Mu. Amin.